Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube dan sahabat tani, khususnya petani alpukat, ya, dimanapun Anda berada. Untuk teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan mereview sedikit pengalaman dari saya, ya, bagaimana cara untuk memacu pertumbuhan pohon alpukat, ya. Tapi sebelum menyimak video saya, ya, untuk lebih jelasnya, sebelum ditonton, ya, tekan tombol subscribe-nya, ya, supaya nanti ilmunya barokah dan banyak rezekinya, amin. Oke, tidak panjang lebar, saya akan mereview sedikit pengalaman, ya, berbagi ilmu, ya, untuk teman-teman semua. Jadi pertama kita memang harus sediakan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu, ya. Jadi kita sebelum tanam itu memang harus persiapkan itu namanya pupuk, ya. Kalau saya ini kebetulan nih pakai pupuk kandang, ya, atau kopi kotoran hewan, ya. Jadi media sebelum kita tanam kasih itu pupuk dulu. Jarak antara 1 minggu atau kurang lebih 10 hari lah, itu lebih bagus, ya, baru kita tanam. Jadi nanti supaya pertumbuhannya itu bisa optimal, ya, Oke. Untuk selanjutnya itu memang kita harus membersihkan di sekeliling pohon, ya. Jaga betul-betul, itu memang harus bersih supaya penyerapan nutrisi itu tidak terganggu oleh gulma, ya. Jadi nutrisi itu sepenuhnya diserap oleh tanaman itu sendiri, ya. Dan ada manfaat lain itu, ya, selain istilahnya itu kita tanam alpukat itu, selain kita mengharapkan dia itu berbuah, itu ada manfaat lain, ya. Jadi manfaatnya itu banyak. Jadi pohon alpukat itu misalnya itu daunnya itu yang udah tua itu gugur atau rontok, ya, itu nanti dia itu bisa terurai sendiri. Jadi dia itu malah jadi pupuk atau istilahnya itu jadi kompos. Jadi untuk menjaga kesuburan tanah, ya. Jadi dedaunannya itu nanti kalau jatuh itu bisa terurai sendiri dan bisa menjaga kesuburan tanah. Nah, itu untuk istilahnya itu manfaat selain kita mengharapkan pohon itu berbuah, ya. Untuk selanjutnya memang kita harus ada perawatan khusus, ya, seperti mencegah itu hama-hama yang nempel itu pada
daun ya, daun itu alpukat itu ya, supaya dia itu pertumbuhannya itu tidak terhambat. Supaya pertumbuhannya tidak terhambat oleh hama-hama yang menempel pada di daun itu atau di cabang-cabang kecil itu ya. Memang kita harus rawat betul itu. Nah, rawat itu mulai sejak kecil ya pohonnya, supaya pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah, dan tidak lupa itu kalau pakai pupuk kohe itu ya, itu ditaburkan di sekitar pohon ini ya, jarak antara 50 sampai 60 cm ya, taburkan keliling itu ya. Nah, nanti dia kalau terkena air hujan itu airnya itu meresap ke dalam ya, jadi dia makan sedikit-sedikit itu diserap oleh diserap nutrisinya itu ya. Jadi istilahnya itu kalau pakai kohe itu ya, itu dia cenderung itu lebih tahan lama pupuknya itu ya. Kalau pakai pupuk kimia yang istilahnya ada kandungannya fosfor, nitrogen, kalium itu ya 1 bulan sekali kah, nah itu bagus juga itu, dia untuk memacu pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah, ini sekitar umur hampir 2 tahun ini ya, pohon ini hampir 2 tahun ya, lumayan bagus pertumbuhannya ini ya, kurang lebih itu hampir 2 meter ini ya, tingginya itu. Nah, dan untuk perawatan selanjutnya itu memang membuang daun-daun yang sudah tua ya, kita buang ya. Nah, ini daun yang sudah tidak produktif ya, jadi istilahnya itu proses fotosintesisnya itu kan daun-daun yang muda ini ya, untuk proses fotosintesisnya. Jadi untuk daun yang sudah menguning ini, daun yang tua-tua ini kita buang aja, ini sudah tidak produktif ya, buang aja. Oke, jadi istilahnya itu kalau memang dirawat betul-betul ya, kalau dirawat betul-betul itu pertumbuhannya itu bisa optimal betul. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau kita merawat itu ya, jadi memang harus fokus. Nah, kalau istilahnya untuk penyemangatnya ya, untuk penyemangatnya di bawahnya kita bisa tanami seperti ini, ada kencur ya, kencur. Nah, ini kan bisa istilahnya itu sambil tengok atau di waktu ada gulma kita bisa cabut ya, jadi bersih. Nah, jadi enggak istilahnya itu enggak merawat satu tanaman saja ya, ada tanaman kencur, ada tanaman kacang ya, kacang tanah ya, ada jahe juga ini ya. Pokoknya yang dia pertumbuhannya itu lebih pendek dari pohon alpukat, kita tanam aja nggak apa-apa. Jadi untuk penyemangat merawat pohon tersebut ya, jadi istilahnya kita nggak terlalu jenuh ya, nggak terlalu jenuh untuk istilahnya itu menunggu lama betul, ada 2 tahun 3 tahun. Nah, jadi istilahnya kalau kita menanam dari lebih dari satu jenis ya kan seperti ini, ada kencur ya, kacang tanah, kita tanami kacang tanah itu kan sekitar 2,5 bulan mentok sampai 3 bulan itu kan sudah panen ya. Jadi untuk penyemangat. Nah, jadi nanti kalau panen ya sambil membersihkan kanan kiri pohon alpukat itu sendiri. Jadi nanti lahannya bersih,
pertumbuhannya bisa optimal, bisa cepat besar, dan nanti bisa cepat menghasilkan buah. Nah gitu ya. Nah mungkin cuma sedikit itu saja tip ya, pengalaman dari saya ya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi sebelumnya itu memang ya apa itu nama, kita sama-sama belajar ya. Nah, saya belajar bagaimana kita bisa sharing-sharing nanti ya. Oke, itu saja ya. Jangan lupa ya, jangan lupa itu tekan tombol subscribe-nya ya, supaya ilmunya bermanfaat dan barokah, dan rezekinya tambah banyak, amin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.